Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Abdurrahman Alatsari, biasa dipanggil Abdu. Saya angkatan 2016, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Aku sekarang kesibukannya sehari-hari jualan ya Kak. Aku jualan sewa-persewaan barang, kursi meja kayak gini untuk kebutuhan event mulai dari wedding, pameran, dan lain-lain sebagainya Kak. Ini kita mulai kalau nggak salah 2017 akhir, 2018 awal, kurang lebih ya di antara itu. Sekitar 7 tahun ya berarti ya sekarang ya, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ya, kurang lebih 7 tahun. Sebenarnya ini bukan ide murni ya, sebenarnya ini juga awalnya dari keluarga juga sebenarnya. Dari orang tua punya bisnis seperti ini gitu sebenarnya. Waktu itu di 2016. Nah, nggak lama waktu itu saya di kelas reguler kuliahnya. Di semester 1, 2, semester 3, semester 4-nya saya pindah ke kelas karyawan FISIP UMJ. Nah, di situ saya baru mulai handle usaha ini gitu loh dari keluarga. Jadi waktu itu orang tua punya usaha ini, saya punya ide untuk bikin usaha yang sama dengan manajemen dan nama yang berbeda gitu. Jadi saya urus sendiri, cuman saya pinjem barangnya atau sewanya ke orang tua gitu. Kurang lebih sih waktu itu seperti itu. Jadi bukan ide murni ya Kak, bukan ide murni kepikiran segala macem. Jadi ngikut aja lah kita mah. Kalau aku emang dari dulu sebelum usaha ini aku banyak usaha yang aku jalanin sih dari mulai SMA. Waktu itu aku jualan tas dompet cewek, dompet yang di mall-mall ITC gitu-gitu tahu ya. Dompet-dompet murah, dompet-dompet impor kayak gitu-gitu khusus untuk cewek. Dulu SMA sekolah tas isinya bukan buku, isinya dompet, satu tas. Kalau istirahat di perpustakaan saya gelar. Situ guru-guru, siswa-siswa cewek itu pada beli gitu. Awalnya mulai dari situ, emang dari kecil udah suka berniaga ya, jualan. Untung nggak untung belakangan deh. Terus waktu itu sempat juga jualan susu Somilk, itu ada di sekitaran Tangsel, Pamulang, Ciputat dan sekitarnya. Itu akhirnya di franchisein. Alhamdulillah waktu itu ada beberapa, kurang lebih 10 orang yang franchise sama kita gitu, sama Somilk waktu itu. Nah setelah dari itu baru kita ke sini gitu, ke usaha pinjam kursi ini, persewaan kursi untuk event-event ini gitu. Awalnya dari situ. Emang kalau dibilang berani nggak berani, saya dulu mikirnya karena saya masih muda banget dulu, sekarang juga insya Allah masih muda. Saya mikir untung nggak untung belakangan lah gitu. Yang penting saya bisa nyoba, saya tahu dulu selah-selahnya, minus-minusnya, jatuh-jatuhnya di dunia usaha gitu. Karena kalau misalkan saya mulai usaha pas tua, saya takut pasti usaha ada kegagalan ya. Saya takut kalau udah tua, udah berkeluarga, malah gagal, malah repot kan. Dulu kalau masih sendiri, masih muda kan kita masih ditanggung orang tua dan sebagainya gitu. Dan saya juga sebenarnya takut kerja sama orang gitu, makanya saya milih usaha. Sekarang kurang lebih 17 orang gitu. Di kantor dan di gudang total 17 orang. Kalau ketemu kendala banyak banget ya pastinya ya. Karena saya mulainya dulu waktu masih muda banget, umur berapa ya waktu itu ya, 20-an ya, 21 berarti, 21, 20 ya kalau nggak salah ya. Segituan. Waktu itu saya belum punya tim sales, karyawan dan lain sebagainya. Waktu itu
tektokannya sama saya langsung. Jadi klien tektokan sama saya langsung, dan saya pernah dibilang, kamu umur berapa sih mas? Kamu masih kecil banget ya. Ini loh apa? Diremehkan, bukan diremehkan juga gitu loh. Ya semacam itulah, digituin. Itu waktu itu sempet takut gitu ketemu klien lagi. Sempet down juga, karena downnya bukan karena stres, karena takut aja, minder gitu, karena saya masih muda, emang nggak boleh ya punya usaha gitu, tektokan sama corporate besar segala macem gitu. Waktu itu salah satunya itu tuh yang bikin takut juga kendalanya. Dan kalau kendala baru-baru ini di dunia usaha ditipu-tipu, wajar ya, sering banget ya ditipu-tipu gitu. Mulai dari pembelian barang dan pembangunan gudang ini sekarang, walaupun gudangnya belum seberapa, tapi sempet ketipu juga gitu. Tapi ya udahlah, itu cobaan ujian dari Allah ya. Semoga ada hikmahnya dari situ. Kayaknya emang itu udah bakatnya keturunan kali ya, keinginannya keturunan gitu dari orang tua. Karena emang orang tua dari saya kecil, dia juga usahanya banyak kalau dihitung, mulai dari jualan, bikin furnitur dan lain-lain sebagainya, mulai jualan bunga mawar di pinggir jalan waktu itu. Kalau bokap cerita ke saya dulu, sedih sih gitu. Lucu juga kalau dia cerita juga kadang. Ya mulai dari situ sih, anak-anaknya jadi ada keinginan untuk usaha gitu, karena ngelihat orang tua juga kan kerja kerasnya beliau gitu. Jadi seru ya usaha gitu. Kayak gini usaha, kayak gini dagang. Karena waktu kecil juga kita sering diajak orang tua untuk dagang dan lain sebagainya. Jadi ada keseruan sendiri lah. Dan juga kalau background keluarga Islam bokap, cuman keturunan Chinese. Jadi engkong tuh Chinese, bener-bener Chinese, yang dari luar terus ke Palembang gitu loh. Ketemu sama nenek yang Palembang kalau nggak salah gitu, saya juga nggak tahu keluarga saya. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi ada keturunan Chinese. Kalau ditanya marga China-nya apa? Tan. Ada kan ya marga Tan gitu. Jadi mungkin dari situ kali ya basic dagangnya orang Cina gitu loh. Gitu. Belajarnya otodidak ya Kak, dari bokap iya, dari kebanyakan dari bokap sih. Kita ngelihat bokap kan, dulu bokap sempet, orang tua itu sempet jual beli mobil gitu, jual beli mobil second. Jadi malam-malam kalau dia mau survei mobil, mau lihat mobil, ada yang mau beli mobil, malam-malam ketemuan di mana gitu ya sama orangnya. Saya ikut tuh biasanya. Saya ikut, saya liatin, kayak gini ngobrol sama orang, kayak gini negosiasi, kayak gini nahan harganya supaya deal gimana. Itu menurut saya seru gitu. Saya suka, dari situ saya suka ngobrol sama orang, dari situ saya suka negosiasi gitu loh. Walaupun dimanapun ya negosiasinya, kayak misalkan saya beli sesuatu, saya suka tuh proses negosiasi itu, saya suka, nggak tahu kenapa gitu. Mungkin dari situ juga gitu ya, saya belajar ya gitu. Kenapa ilmu komunikasi ya? Karena saya juga dulu sebenarnya nggak tahu ya ilmu komunikasi itu apa. Yang kita tahu orang lulusan SMA, ada prodi ilmu komunikasi berarti kan belajar ngomong. Gitu ya yang kita tahu untuk anak SMA dulu ya. Belajar ngomong, dan saya emang anaknya nggak bisa ngomong jujur dulu, dan maluan sebenarnya. Akhirnya saya pikir ya udahlah, saya masuk ilmu komunikasi aja. Memang banyak saran sih waktu itu, masuk manajemen aja, pemasaran dan lain-lain sebagainya, karena background bokap juga dagang kan, lebih ke situ ya. Cuma saya pikir saya udah dagang dari SMA ya kan, cuman saya nggak bisa ngomongnya aja, jadi saya pilihnya ilmu komunikasi gitu. Awalnya sih dari situ, tapi ternyata dari ilmu komunikasi itu beneran kepake gitu di
saya sekarang di dunia kerja sekarang, ternyata di ilmu komunikasi itu bukan tentang ngomong aja, ada teknik negosiasi, teknik lobby, kalau nggak salah gitu ya Bapak Ibu dosen. Jadi itu yang kepake sih, alhamdulillahnya kepake sampai sekarang. Kampus UMJ kenapa? Karena pasti dekat dari rumah. Itu alasan klasik ya. Karena kenapa UMJ? Karena waktu itu sebenarnya ada beberapa kampus yang waktu itu saya survei gitu. Ada beberapa swasta dan berharapnya juga negeri, tapi sebenarnya saya nggak berharap banget waktu itu negeri, karena basicnya waktu itu emang nggak mau kuliah, malah nggak mau kuliah. Jadi lulus SMA mau langsung usaha atau kerja aja waktu itu. Cuman dari orang-orang di belakang sekitar, ya udah kuliah aja gitu, coba-coba aja. Akhirnya saya pilih, lihat survei, saya pilih UMJ waktu itu, ilmu komunikasi FISIP. Karena waktu itu di terdekat rumah saya, UMJ salah satu yang menyediakan kelas karyawan. Karena pada saat itu kan saya niatnya mau kerja gitu ya. Cuman ada suruhan untuk kuliah, jadi saya pikir kenapa nggak kuliah sambil kerja. Jadi makanya saya pikir masuk kelas karyawan. Tapi ternyata di semester 1 berubah pikiran jadi reguler gitu. Walaupun semester 4-nya saya pindah karyawan lagi. Kesulitannya waktu sambil kuliah nggak ada sih ya. Kalau masalah waktu, jujur waktu itu sangat fleksibel karena lebih mobile kita waktu itu kerjaannya, by phone aja, by WA. Jadi waktu itu juga saya pakai third party semua, mulai dari mulai dari handle websitenya, ads-nya waktu itu pakai third party. Jadi saya tinggal tektokan by phone, terus pengirimannya tinggal tektokan juga, dan waktu itu kita handle leads masuknya dari WA. Jadi kalau masalah waktu fleksibel banget waktu itu, karena semua di handphone semua, di WhatsApp semua. Kesulitan lain karena sambil kuliah waktu itu ya, jadi saya nggak terlalu memikirkan gimana caranya untuk usaha ini berkembang banget gitu. Jadi selama 7 tahun saya baru punya gudang 2 tahun, jadi 5 tahunnya saya mobile aja, kesana kesini gitu. Se-fleksibel itu, jadi tinggal by phone aja. Baru 2 tahun ini baru punya gudang, baru punya barang, bagaimana memikirkan manajemen supply chain-nya segala macem, pemasarannya, marketingnya baru 2-3 tahun belakangan ini gitu sih Kak. Kalau pada waktu itu pandemi, emang nggak diduga-duga ya, semua bisnis juga kena dampaknya, kena efeknya. Selama beberapa bulan ya waktu itu ya, sempet lockdown, emang nggak boleh kemana-mana, keluar rumah, dan mau nggak mau pun kita taat sama pemerintah ya, nggak ada event juga, jadi tutup total gitu pada waktu itu. Dan cara bertahannya waktu itu alhamdulillah, beberapa tahun ke belakang gitu, 1 tahun ke belakang dari pandemi, kita udah pakai third party untuk konsultan finance gitu. Jadi beliau ngasih tahu juga cara. Saya dulu nggak tahu apa namanya cash flow, karena saya bukan orang manajemen gitu kan, kita orang komunikasi, nggak tahu apa yang namanya cash flow, neraca dan lain-lain sebagainya. Akhirnya alhamdulillah waktu itu kita pakai jasa consulting finance itu. Jadi akuntansi kita tuh udah rapih tuh, udah mulai nabung, udah mulai apa segala macem, dana darurat bla bla segala macem, atur cash flow-nya supaya nggak minus bla bla kayak gimana segala macem, itu udah kita atur. Nah alhamdulillah dari situ kita udah mulai menabung, ada pandemi, jadi kita bertahannya dari
tabungan kita itu gitu loh. Jadi ya kalau dibilang penting gak penting, di bisnis penting banget untuk masalah keuangan, finance. Mau catat sekecil 100 perak pun itu waktu itu kita catat gitu. Jadi makanya kita bisa analisa ya dari situ ya, bisa analisa kapan bisnis kita bisa berkembang, kapan bisnis kita mandek, kapan bisnis kita lagi minus. Jadi kita bisa analisanya dari situ. Target ke depan, insya Allah target paling besar kita buka cabang ya di luar kota gitu loh, karena jangkauan kita pada saat ini hanya Jabodetabek. Nggak menutup kemungkinan sebenarnya dari kemarin ada yang ke Bandung, ke Jogja, ke Lampung gitu-gitu. Cuman biasanya butuh ongkos yang besar kalau seperti itu. Jadi harapan dan target selanjutnya buka cabang di luar kota sih. Setelah ini yang di sini settle juga gitu. Barang-barangnya lengkap dan lain sebagainya. Belajar bisnis penting banget. Saya juga masih belajar juga tentang di dunia bisnis, maupun itu tentang marketing, tentang ads, tentang SDM, bahkan saya masih ikut pelatihan online ya. Kadang saya suka ikut itu yang gratis gitu. Saya ikutin pelatihan online, dan karena mungkin kebanyakan orang yang punya jiwa bisnis itu pengen tahu bagaimana dunia bekerja ya. Cowok kan pengen tahu bagaimana dunia bekerja gitu ya. Jadi pengen tahu, kita kepo gimana sih cara akuntansi yang rapi, gimana cara pemasaran yang rapi. Itu saya pelajarin mulai dari saya ngobrol sama orang, mulai dari saya ikut-ikut kelas online gitu. Itu saya pelajarin sih. Jadi penting banget untuk belajar. Belajar nggak mesti sebelum kita memulai bisnis. Pada saat kita sudah memasuki bisnis, sudah berjalan bisnisnya, kita sambil belajar juga nggak apa-apa juga gitu. Nggak ada salahnya. Tips buat teman-teman mahasiswa yang mau terjun di bidang usaha, menurutku beraniin aja dulu apapun usahanya. Jangan dipikir-pikir ini laku atau enggak ya, produk mana yang laku, mana yang enggak, mana yang lagi tren, mana yang enggak. Jangan dipikir itunya dulu, dijalanin aja dulu apapun produknya, apapun usahanya, maupun itu jual beli atau jasa persewaan. Jasa persewaan profesional, konsultan, jasa pribadi gitu ya, atau jasa persewaan barang, itu apapun jenis produknya dijalanin aja dulu, karena dari situ kita bakal tahu kapan kita bisa kembangin usaha kita, kapan kita bisa atur usaha kita, kapan kita tahu kita rugi, kapan kita tahu kita untung, gimana caranya kita untung, kenapa kita rugi, itu baru tahu setelah kita jalanin. Jadi kalau belum dijalanin, dipikir aja, nggak jalan-jalan, ya nggak dapat duit dong gitu. Jadi kita nggak bakal tahu kita bisa berjalan di usaha ini atau enggak. Yang penting berani untuk jalanin aja dulu, gitu sih. Kata-kata hari ini, tetaplah bersujud walaupun keinginanmu belum terwujud. Enlightening, empowering.